Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Maulidah, NIM 53020220044. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir Al-Manar. Mulai dari biografi beliau, latar belakang kepenulisan dari tafsir Al-Manar, sistematika penulisan dari tafsir Al-Manar, metode, sumber, dan corak dari tafsir Al-Manar tersebut. Tak lupa juga kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Manar. Langsung saja masuk ke biografi tafsir Al-Manar ini. Jadi tafsir Al-Manar ini merupakan hasil pemikiran dari dua tokoh pembaharu Islam yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 dan muridnya yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935. Jadi Muhammad Abduh ini lahir di Mesir dari keluarga petani sederhana. Beliau ini menempuh pendidikan di Al-Azhar dan beliau ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Abduh ini dikenal sebagai pembaharu Islam yang moderat dan berupaya memadukan Islam dengan modernitas. Sedangkan Muhammad Rashid Ridho ini lahir di Kofamun, Lebanon. Beliau ini sangat terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Rashid Ridho ini kemudian menjadi murid setia oleh Muhammad Abduh di Mesir dan mendirikan majalah Al-Manar yang menjadi media penyebaran pemikiran pembaharu Islam. Latar belakang dari penulisan tafsir Al-Manar ini, tafsir Al-Manar ini bermula dari kuliah tafsir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh di Masjid Al-Azhar ini pada tahun 1899 hingga wafatnya pada tahun 1905. Rashid Ridho ini menghadiri kuliah tersebut, mencatat dan kemudian mempublikasikan dalam majalah Al-Manar. Penulisan tafsir Al-Manar ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dan kejumudan berpikir. Yang kedua ada keinginan untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. Yang ketiga ada upaya memberikan pemahaman Al-Quran yang dapat menjawab tantangan zaman. Yang keempat ada mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Quran yang murni dan rasional. Selanjutnya ada sistematika penafsiran dari tafsir Al-Manar ini. Tafsir Al-Manar ini menggunakan sistematika mushafi, yaitu menafsirkan Al-Quran sesuai urutan mushaf Utsmani. Akan tetapi tafsir ini tidak lengkap menyeluruh 30 juz, hanya sampai 125 surah. An-Nisa juz 6. Untuk penafsiran Abduh dan Rashid Ridho ini melanjutkan hingga ayat 52 surah Yusuf juz 12. Langkah-langkah penafsiran yang ditempuh itu meliputi, yang pertama itu menyebutkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua, menjelaskan makna kata-kata tafsir mufradat. Yang ketiga ada pengungkapan asbab an-nuzul jika ada. Yang keempat ada menjelaskan makna global ayat tersebut. Terus yang kelima ada menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan problem umat. Terus yang keenam ada memberikan solusi Qur'ani terhadap berbagai persoalan. Selanjutnya ada metode, sumber, dan corak dari penafsiran tafsir Al-Manar. Metode dari Al-Manar ini menggunakan metode
metode tahlili atau analisis dengan pendekatan adab usmani. Nah, sosial kemasyarakatan. Metode ini berusaha mengungkap makna Al-Quran dengan memperhatikan ketelitian redaksi ayat. Yang kemudian itu menjelaskan makna dan tujuannya dalam bahasa yang indah dan menarik dari sumber penafsiran tersebut. Nah, sumber penafsiran yang digunakan itu meliputi. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran atau tafsir ayat dengan ayat. Al-Quran tafsir ayat dengan ayat. Nah, yang kedua ada hadis sahih. Nah, Al-Quran dan hadis sahih. Nah, yang ketiga ada pendapat sahabat dan tabi'in yang sahih. Yang keempat ada akal atau ijtihad yang sehat. Nah, yang kelima ada penemuan ilmiah yang telah mapan. Yang terakhir, yang keenam ada kondisi sosial masyarakat. Nah, di corak penafsiran ini bercorak adab ijtimai atau sastra budaya dan kemasyarakatan dengan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama menonjolkan keindahan bahasa atau balaghah. Nah, yang kedua ada mengaitkan sosial dengan realitas sosial. Mengaitkan ayat dengan realitas sosial. Nah, yang ketiga ada mengedepankan pemahaman rasional. Yang keempat ada menolak taklid dan khurafat, dan yang kelima ada menggunakan pendekatan sains modern. Yang keenam berorientasi pada pemecahan problema umat. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi dalam tafsir itu mesti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak semua tafsir itu bisa sempurna. Nah, kelebihan tafsir Al-Manar ini dikategorikan menjadi 7, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Yang kedua itu menghindari kisah-kisah Israiliyat dan riwayat doif. Yang ketiga ada memiliki relevansi dengan persoalan kontemporer. Nah, yang keempat ada memadukan antara nakal atau wahyu dan akal rasio. Jadi memadukan dua, antara nakal dan akal secara proporsional. Nah, yang kelima ada mendorong semangat pembaharuan dan kemajuan umat. Yang keenam memberikan solusi praktis terhadap problema sosial. Yang terakhir, yang ketujuh itu ada mengedepankan moderasi dalam beragama kaya dengan analisis kebahasaan dan sosial. Kekurangan terdapat beberapa kekurangan dalam tafsir Al-Manar. Nah, ini saya akan jelaskan itu ada 6. Satu itu tafsir Al-Manar ini tidak lengkap 30 juz, hanya sampai juz 12. Nah, yang kedua itu terkadang itu tafsir Al-Manar itu terlalu luas dalam pembahasan masalah sosial hingga keluar dari konteks penafsiran. Yang ketiga, ada beberapa penafsiran yang rasional dianggap terlalu liberal oleh sebagian ulama. Dan yang keempat itu ada percampuran antara penafsiran Muhammad Abduh dan penafsiran Muhammad Ridho yang mungkin sulit dibedakan. Nah, yang kelima itu ada penggunaan hadis yang terbatas dan cenderung selektif. Yang terakhir, yang keenam itu beberapa pendapat itu kontroversial dalam masalah akidah dan syariah. Nah, dari yang saya jelaskan mulai dari biografi, latar belakang tafsir Al-Manar dan sistematika penulisan, metode, sumber dan corak, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetapi saya akan menyimpulkan sedikit. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tafsir Al-Manar ini merupakan salah satu tafsir modern yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kontribusinya dalam memberikan pemahaman Al-Quran ini yang sangat relevan dan
dengan zaman modern, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dipungkiri. Nah, metodologi dan pendekatannya yaitu memadukan antara originalitas Islam dan modernitas, menjadi inspirasi bagi generasi mufassir berikutnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tafsir Al-Manar tersebut. Kalau banyak salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.